Manunggaling Kaula Gusti bagian kedua. Pengkajian mengagungkan ayat. Sesungguhnya dalam pengkajian tentang Syekh Siti Jenar bagian ke-2 ini bila dirunutkan melalui tafsir Al-Quran itu biasa kita sadari bahwa Syekh Siti Jenar dalam penyatuan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ilmunya sangat tinggi dan mendalam, makanya para wali songo mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu sesat karena kurang dalam pengkajian tafsir Al-Quran dalam ilmu tasawuf. Pengkajian dalam pendekatan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat mungkin karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka menambahkan ilmunya yang ada atau dia punya. Disinilah Siti Jenar itu memiliki kesamaan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagaimana Quran Surat Al-Naml 26 ayat 15 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dan banyak hamba-hambanya yang beriman. Nah inilah Syekh Siti Jenar menghayati Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mengikuti jejaknya sehingga begitu sangat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memberi ilmu lebih dari sebagai yang difirmankan di atas. Jadi kita sulit untuk menjajaki ilmu seseorang. Dan disinilah kita menyadari bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan habis-habisnya. Di samping itu Syekh Siti Jenar mentaati apa yang difirmankan melalui Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui umat yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang dirahasiakan yang tidak dipunyai orang lain karena dekatnya diri Siti Jenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Syekh Siti Jenar itu ada silsilah keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi bahan pengkajiannya Syekh Siti Jenar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Isra 17 ayat 44 artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Sesungguhnya kita kembali pada awal penciptaan alam semesta di mana firman di atas ini alam semesta ini semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwa segala yang diciptakan itu hidup dan mempunyai roh. Dalam pengkajian orang bodoh mencari Allah di mana roh itu terbagi beberapa bagian seperti malaikat itu rohnya adalah benda yang terlihat tidak bergerak seperti benda planet, bumi seisinya berbagai jenis bendanya dan pepohonan hingga kepada rumput dan lumut inilah jasadnya malaikat. Dajjal ini adalah rohnya dari api, jasadnya adalah satu asma jin kafir, sifatnya iblis bin setan yang tidak diberikan kepada anak cucu Adam dan Hawa yaitu manusia. Manusia rohnya ilmu 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditiupkan, sedang jasadnya itu tercipta dari alam semesta terutama dari benda-benda yang dimakan. Kalau seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa atau dapat bertasbih berarti ketika diciptakan itu semuanya dapat berbicara, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan langit maka semuanya tidak dapat berbicara sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4 artinya, dia, Muhammad berkata, Tuhanmu mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan dia maha mendengar maha mengetahui. Ketika waktu mereka masih diizinkan dapat berbicara yang ternyata ribut saling mengadu ilmunya yang hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan oleh anak cucu Adam dan Hawa. Begitu juga anak cucu Adam dan Hawa yang diberi ilmu pemahaman hingga penciptaan daripada apa yang ada di alam semesta ini, di mana sumbernya ilmu adalah yang dititipkan kepada alam semesta. Di mana alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk sujud semua kepada anak cucu Nabi Adam dan Hawa, maka di saat ini diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mursalat 77 ayat 35 artinya, inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Hanya saja ada beberapa yang dapat berbunyi, tidak seperti manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang cerdas. Kita kembali tentang pengakuan Siti Jenar mengenai Manunggaling Kaula Gusti. Dalam pengakuannya adalah, pertama Siti Jenar mengakui bahwa roh adalah tiupan ilmunya dari 99 asmanya. Kedua, jasad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatu pada jasad sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, jasad itu adalah bukti perintah untuk menjalani perintah kebenaran yang tidak boleh dibantah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada Nabi Adam dan Hawa serta iblis ini akibat kelalaiannya Adam dan Hawa diusir dari surga. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan yang ada pada persendian lengan sebelah kanan, diantaranya jari-jari itu ada yang 3 ruas dan ada yang 2 ruas, serta ada pergelangan itu tanda perintah sholat, lalu dihubungkan dengan pergelangan itu adalah rukun Islam, serta dilanjutkan ke pergelangan bahu itu adalah rukun iman. Jumlah ruan pada tanggal atau lengan ada 17, ini semuanya mengandung perintah. Dan kelima, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam dada di setiap diri makhluk, bahkan Al-Quran itu ada di dalam dada. Maka itulah Siti Jenar itu mengakui manunggaling Kaulah Gusti atau menyatunya diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkajian Abdul Hadis Aan Samintahan bin Abdul Latif. Tanggal 18 Oktober tahun 2022.